Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review keris pusaka kali ini, monggo amati dulu ya deretan foto-foto yang saya tunjukkan ini. Mulai dari peksinya yang memiliki panjang 7,9, gonjonya juga 7,9 dan panjang wilahnya 35,3 cm. Keris pusaka langka dan unik ini berlook 5. Ricikannya sekar kacang berjenggot, jalen tunggal, lambe gajah tunggal, kemudian pijetan, dan nyambung ke sogokan depan sampai ke pucuk bilah. Di bagian belakang terdapat ronda nunut ya, gerenang susun mulai dari pangkal bilah sampai ke ujung gonjo yang berbentuk sabit rontal dan runcing. Warangka pusakanya ya, berwarangka beranggah Jogja ya, handle-nya juga Jogja. Monggo pemirsa amati, pendoknya pendok buton ya. Menurut saya keris ini di buku pakem keris-keris Jawa tidak teridentifikasi. Nah ini kita awali videonya. Ini rancang bangun keris pusaka yang memiliki kinatah emas di bawah ya, pada gonjo bagian bawah, kemudian pada gandik bagian depan. Tantingannya cukup ringan ya, dengan panjang wilah sekali lagi saya ulangi 35,3. Jadi keris pusaka ini memang tidak ada atau tidak teridentifikasi di buku-buku dapur keris Jawa. Karena memang sebenarnya keris ini adalah keris Sumenep Sepuh ya. Walaupun tadi pemirsa melihat bahwa sandangannya itu oleh pemilik pertama itu yang dipakai itu beranggah Jogja ya. Saya punya rencana, saya kembalikan lagi nih ke ladrang atau daunan Sumenep ya. Kalau orang Solo mengatakan ladrang, kalau orang Jogja beranggah ya, Pak Jogja beranggah. Sehingga nanti sesuai dengan isi kerisnya ya. Karena orang Sumenep atau famili Sumenep ini mengatakan adalah keris Panembahan ya. Kalau kita perhatikan dari sisi bentuk atau jumlah looknya, yaitu berlook 5, kemudian ricikannya dan sogokan bagian depannya sampai pucuk, memang kalau di buku pakem keris Jawa mirip keris Hanuman ya, yang tapi di situ di Hanuman sogokannya rangkap dan sampai ke pucuk ya, 2 sogokan depan dan belakang sampai ke pucuk. Mirip itu ya. Ricikan lainnya hampir sama. Juga ada yang tidak ada sogokannya, yaitu Pandawa Lari. Juga mirip ya, karena memiliki sekar kacang, jalen 1, lambe gajah 1, dan ricikan gerenang di belakang. Namun kalau sogokan depan seperti keris pusaka ini tidak ada di buku dapur keris Jawa, baik di Serat Sentini ya, atau buku-buku lain ya, di literatur lain. Namun mungkin pemirsa punya referensi lain, monggo. Ini termasuk keris berdapur apa ya? Kalau menurut saya ini adalah memang kekhasan atau keunikan dan kelangkaan dari keris pusaka ini ya. Sogokannya 1 depan, tapi terus mengikuti lekukan look sampai ke pucuk. Tempat lipatnya cukup matang ya, kemudian pamornya pandes,
dan teling ya. Salah satu karakter atau ciri keris-keris pusaka Madura Sepuh atau Sumenep Sepuh. Bentuk sirah cecaknya juga segitiga sama sisi ya. Ini kinatahnya pada bagian bawah gonjo ya, motif bunga. Kemudian di bagian gende kinatah panji wilisnya. Sedangkan pijitannya ini dalam ya, kedua sisi. Kemudian sogokan depannya sempit dan cukup dalam. Bentuk grenengnya juga pemirsa bisa lihat. Memang keris ini pada beberapa bagian, terutama bagian lisannya ya, itu pada beberapa bagian ini ya, saya contohkan nih, terkena korosi ya, korosi alami ya, karena faktor usia yang sudah ratusan tahun. Pamornya jenis pamor limpa ya, sehingga pada beberapa bagian kalau pemirsa perhatikan memang terdapat pamor tiban. Dan walaupun dalam kondisi kering, ini belum saya minyaki, namun kualitas pamornya terlihat ya sangat bagus, sehingga keris pusaka ini kalau diminyaki maka akan kelihatan degradasi warna pamor dan besi ajinya. Sedangkan lebar ya separuh dari panjang bilah, yang panjang bilahnya 35,3 cm, ini lebar bilahnya hanya 2 cm. Ketebalan bilahnya ya sekitar 3 mm pada separuh panjang bilah. Kemudian kalau di sor-soran hanya 10 mm. Jadi kelihatan ramping, padat, dan kalau kita rabah permukaannya cukup halus. Nah ini pada bagian depannya pada saat diperbesar 3,5 kali semula ya, tempat lipat dan lapisan-lapisan besi aji dan pamornya kelihatan jelas. Sedangkan pamor pada gonjo adalah pamor Mas Kumambang. Kondisi pamornya juga relatif utuh ya, walaupun sudah termakan usia. Estimasi sekarang, estimasi keris pusaka ini menurut saya adalah Sumenep Sepuh era Mataram Islam. Jika pemirsa amati pada bagian sor-soran ya, ricikannya, karakter dari keris-keris Madura terlihat jelas, terutama untuk keris-keris sepuh ini. Kondisi bilahnya ya, ketebalannya kalau kita shoot pada posisi tajamnya. Sekian saja dulu uraian dan review keris pusaka langka ini. Semoga para pencinta tosan aji dimanapun saja berada tetap semangat melestarikan karya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.